Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Gemalea Sona. Saya mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Peningkatan Kreativitas Belajar Bahasa Indonesia, materi mendengarkan cerita rakyat dengan metode bermain peran pada siswa kelas 5 semester 1 SDK 064 Watubala, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, tahun 2021-2022. Di sini saya akan membahas 3 pokok. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab 2, kajian pustaka yang terdiri dari kajian teori, penelitian relevan, hipotesis penelitian. Bab 3, metode penelitian yang terdiri dari tempat penelitian, subjek, jenis penelitian, prosedur penelitian, validasi data, dan analisis data. Baik, kita masuk yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Masalah dalam membaca cerita rakyat, suara guru datar saja, kurang berirama, dan siswa kurang memahami aspek-aspek yang harus diperhatikan waktu mendengarkan cerita rakyat. Akibatnya, hasil belajar siswa kurang optimal. Penyebabnya, siswa masih banyak yang kurang menguasai materi tentang mendengarkan cerita rakyat. Solusinya, dalam mengatasi masalah ini, maka digunakan materi mendengarkan cerita rakyat dibantu dengan metode bermain peran, proses komunikasi dalam kegiatan pembelajaran berlangsung lebih efektif dan efisien. Yang berikut, tujuan. Tujuan terdiri dari yang pertama, meningkatkan kreativitas belajar bahasa Indonesia materi mendengarkan cerita rakyat. Yang kedua, melatih keterampilan berbahasa. Yang ketiga, peningkatan belajar bahasa Indonesia. Yang berikut, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Berikut bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. A. Hasil belajar bahasa Indonesia. Pertama, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja, yang artinya hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidik tidak dilihat secara terpisah melainkan komprehensif. Yang kedua, bahasa Indonesia SD, pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau suatu bentuk komunikasi lisan antara peserta didik yang terpola melalui keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sehingga suasana pembelajaran terhindar dari kejenuhan. B. Metode bermain peran. Metode bermain peran merupakan suatu pembelajaran bahasa yang berprinsip pada komunikasi yang dapat menimbulkan hubungan situasi sosial dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam penggunaan bahasa secara lisan, yaitu mengandung arti atau makna. Yang berikut penelitian relevan. Pertama, jurnal dari Sugiyarti yang berjudul Peranan Metode Bermain Peran dan Media Video, tema cerita rakyat kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Pasir, Gunung Selatan 4, Kota Depok. Yang kedua, jurnal dari Wina Dwi Puspitasari dengan judul Metode Pembelajaran Bermain Peran dalam Meningkatkan Kemampuan Ekspresif Drama pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang berikut, hipotesis penelitian. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah ada peningkatan dalam metode bermain peran dapat meningkatkan kreativitas belajar bahasa Indonesia, materi mendengarkan cerita rakyat pada siswa kelas 5 semester 1 SDK 064 Watubala,
Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, tahun 2021-2022. Berikut bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat dipergunakan untuk memperoleh data penelitian ini dilakukan di SDK 04 Watubala, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, tahun pelajaran 2021-2022. Yang berikut, subjek penelitian. Terdiri dari yang pertama, subjek pelaku tindakan yaitu guru peneliti. Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas 5 SDK 04 Watubala, Kecamatan Waigete. Yang berikut, jenis peneliti. PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Yang berikut, prosedur peneliti. Terdiri dari yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga tes. Berikut validasi data. Teknik validitas data adalah untuk mengetahui kebasahan data yang diterima. Setiap informasi yang harus diuji dan diperiksa terlebih dahulu validitasnya, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, analisis data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik kualitatif yang salah satunya modelnya adalah teknik analisis interaktif. Terima kasih.